Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa kasih Tuhan besar. Dan dalam doa, dalam firman akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah, kasih-Mu besar. PKJ 212, ya Allah, kasih-Mu besar. PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur, atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini kami berdoa, Tuhan yang mampukan kami, melalui firman-Mu kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Keluaran 11 ayat 4 sampai yang ke-10. Keluaran 11 ayat 4 sampai yang ke-10. Keluaran 11 ayat 4 sampai 10, dengarkanlah sabda Tuhan. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawai-Mu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat itu di depan Firaun, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun hingga tidak membiarkan orang Israel pergi daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan dijatuhkannya tulah kepada orang Mesir itu kan sepanjang beberapa hari yang lalu kita bahas, bahwa supaya orang Israel itu bisa keluar dari tanah itu gitu ya, bisa beribadah kepada Tuhan. Satu kan, kalau di sana kan mereka nggak bisa. Kedua, mereka dapat tempat tinggal yang baru gitu kan. Tujuannya sebenarnya baik, cuma memang bagi orang yang dapat banyak keuntungan dari keberadaan orang Israel di tanah Mesir, seperti para pemimpin-pemimpin kerajaan, Tuhan seneng banget ya. Orang Israel itu termasuk yang bangun piramid juga. Piramid bisa ada karena ada orang Israel ini juga. Nah, karena dia butuh itu, sehingga kalau pergi ini sebenarnya motifnya mereka nggak mau tuh, khususnya Firaun, karena masalah ekonomi, faktor ekonomi itu kan. Jadi bukan karena dia sayang, bukan karena dia apa, tapi masalah ekonomi tok itu. Tetapi tadi udah beberapa tulah dibikin kacau balau. Harun dan Musa sudah dikirim supaya Firaun sadar. Ibaratnya mereka selama ini dipekerjakan, setelah
berpuluh-puluh tahun, sudah waktunya mereka berhenti dan melanjutkan hidup keberagamaan mereka dan kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi tadi ujung-ujungnya ada di Firaun. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca dari Keluaran 11 ayat 1, Firaun sebenarnya menyerah tuh, udah akhirnya dia ngalah. Walaupun pada akhirnya nanti dia kesel juga, dikejar lagi gitu, sampai makanya pas mau menyeberang di laut merah atau berau. Nah, itu mereka dikejar-kejar lagi sama orang Mesir. Karena rupanya Firaun melepas Israel bukan karena pertobatan, tapi karena capek gitu. Tapi dia tetap mengeraskan hati. Nah, tulah-tulah ini memakan korban yang cukup banyak karena ternak segala macam, pertanian hancur berantakan, wabah-wabah di mana-mana, penyakit-penyakit binatang, hancurlah semua sumber daya hidup mereka. Sama aja sebenarnya tulah-tulah ini ada membuat si kerajaan Mesir itu kayak semacam kena kelaparan lah, semuanya ternaknya habis, alam sama ternaknya habisnya, manusia mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah banyak korban, dan karena itu terjadi otomatis banyak korban juga, jadi orang kelaparan, nggak bisa makan, meninggal, sakit gitu kan. Itu hanya karena Firaun mengeraskan hati. Dan memang mengeraskan hati itu punya dampak yang sangat banyak gitu. Kalau kita mengeraskan hati, maka tadi berkat sama anugerah Tuhan tuh nggak bisa masuk, karena kita menghalangi dengan mengeraskan hati. Ya walaupun nanti dari sini setelah Firaun yang mengeraskan hati, siapa lagi? Orang Israel. Jadi orang Israel ketularan tuh sama kekerasan hatinya Firaun. Dikasih tahu Musa berkali-kali, nggak mempan, nggak masuk. Tapi kalau udah kena batunya baru sadar gitu. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan juga. Ini bagian terakhir dari rangkaian tulah-tulah ini yang mengingatkan bahwa kadang-kadang kita tuh terlalu sering mengeraskan hati. Kita harus belajar melembutkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan sedang buka jalan kok. Jangan kita keraskan hati, merasa kadang-kadang diri kita tuh ini jawaban yang terbaik nih, solusi yang terbaik gitu. Kita harus belajar juga membuka hati dan pikiran kita sampai juga dengan bijaksana ya. Nggak juga karena terpaksa kayak Firaun tuh. Kalau Firaun dia nggak mengeraskan hati itu karena terpaksa, nggak tulus dia. Maka akhirnya dia kejar lagi si orang Israel. Tapi kalau dia mau melembutkan harus dengan ketulusan. Betul-betul Tuhan aku mau percaya. Walaupun memang susah banget, betul, nggak mudah. Wah, jauh banget dari kata mudah. Yang namanya melembutkan hati dan kerelaan itu. Tetapi itu yang harga paling yang mahal yang harus dibayar kalau kita merasakan anugerah dan berkat-berkat kebaikan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan dimanapun kita berada. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Bapak Musa dan Bapak Harun berhadapan dengan Firaun. Dan kami tahu bahwa belajar bahwa kami tidak boleh mengeraskan hati. Dan kalau kami tetap nekat, nanti ada pada waktunya hati kami pun mau gak mau Tuhan lembutkan juga. Nah sebelum itu terjadi kami berharap kami bisa Tuhan melembutkan hati kami dengan ketulusan. Bukan karena paksaan bahwa Tuhan maksa kami buat merendahkan hati, bukan. Tapi dengan kesadaran bahwa menyadari bahwa kerendahan hati, kelembutan hati itu diperlukan. Kami serahkan ya Tuhan perjuangan kami hari ini, dan biarlah hati kami boleh lembut selembut hati Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.